Obat acetaminophen adalah jenis obat yang masuk ke dalam golongan obat antipiretik dan analgesik yang biasanya dipakai untuk mengobati rasa nyeri dan demam. Acetaminophen ini termasuk jenis obat bebas sehingga bisa didapatkan di apotik tanpa harus dengan resep dokter. Obat ini di dunia medis dikenal dengan nama parasetamol. Obat generik adalah obat yang telah habis masa patennya, sehingga dapat diproduksi oleh semua perusahaan farmasi tanpa perlu membayar hak milik. Ada dua jenis obat generik, yaitu obat generik bermerek dagang dan obat generik berlogo yang dipasarkan dengan merek kandungan zat aktifnya. Nama generik dari acetaminophen atau parasetamol adalah Tylenol dan Locro. Obat paten adalah hak paten yang diberikan kepada industri farmasi pada obat baru yang ditemukannya. Berdasarkan riset industri farmasi tersebut diberikan hak paten untuk memproduksi dan memasarkannya. Setelah melalui berbagai tahapan uji klinis sesuai aturan yang telah ditetapkan secara internasional. Nama paten obat acetaminophen adalah Pamol. Sediaan tunggal berbentuk tablet 500 mg atau sirup yang mengandung 120 mg per 5 ml maupun kombinasi dalam bentuk tablet maupun cairan. Obat ini yang beredar di Indonesia berada dalam bentuk sediaan tablet, kapsul, larutan, supositoria, dan juga injeksi parenteral. Golongan dan klasifikasi obat. Obat ini bekerja pada sistem imun sebagai antiinflamasi dalam related drugs. Obat acetaminophen ini sebagai salah satu jenis obat antiinflamasi nonsteroidal atau biasa disebut NSAID. Dengan nama dagang di Indonesia adalah Tylenol, Panadol, Panamax, Perdolan, Calpol, Doliprane, Tachypirina, Benuron, Atasol, Adol, dan masih banyak lagi. Yang sering kita jumpai salah satunya adalah parasetamol. Berikut beberapa nama obat. Tablet dan kaplet antara lain M-Camol, Pirexin, Proset, Erlamol, Trifamol, Ekasetol, Trimol, Itramol, Metamol, Sanmol, Sumagesik, dan Pamol. Sirup antara lain Sanmol, Pamol, Avitamol, Trifamol, Turpas, Tempra, dan Ervamol. Untuk drops antara lain Sanmol, Pamol, Moretic, Tempra, Itamol, Nipevifar, Apetik, dan Hufagesic. Dan untuk obat infus antara lain Phamol, Paradol, Farmadol, Sanmol, Etherfix, dan Vioramol. Indikasi dan kontraindikasi. Indikasi. Acetaminophen digunakan untuk demam, nyeri akut, penanganan nyeri perioperatif, nyeri akibat trauma mayor dan minor, luka bakar, low back pain, fibromialgia, dan neuropati perifer. Kontraindikasi. Acetaminophen tidak dianjurkan bagi yang memiliki gangguan fungsi hati berat, hipersensitivitas, aspirasi, dan muntah terus-menerus. Efek samping. Acetaminophen jarang menimbulkan efek samping, tetapi acetaminophen dapat terjadi reaksi hipersensitivitas, ruam kulit, kelainan darah seperti trombositopenia, leukopenia, dan neutropenia. Hipotensi juga terjadi akibat pemberian perparenteral.
Farmakodinamik dan farmakokinetik. Farmakodinamik atau pengaruh acetaminophen terhadap tubuh. Acetaminophen efektif dalam manajemen nyeri akut baik sebagai antipiretik maupun analgesik yang banyak digunakan seluruh dunia. Acetaminophen merupakan penghambat sintetis dan pengeluaran prostaglandin E atau PGE di otak dengan melakukan blok pada siklosigenase. Efek analgesik acetaminophen setara dengan salisilat, yaitu menghilangkan atau mengurangi nyeri ringan sedang. Efek antiinflamasi obat ini sangat lemah, sehingga penggunaannya terbatas sebagai antirematik. Efek iritasi, erosi, dan pendarahan lambung sangat minimal, serta harga yang murah membuat acetaminophen dipilih sebagai pengganti obat antiinflamasi non-steroid atau OAI-NS untuk efek analgetik. Farmakokinetik atau reaksi tubuh terhadap acetaminophen. Absorpsi acetaminophen dimulai dari traktus digestivus dan mencapai kadar plasma puncak dalam 30-60 menit. Waktu paru dicapai setelah 2-3 jam. Selanjutnya, obat ini mengalami metabolisme oleh enzim mikrosom hepar. Sebagian obat, atau sekitar 80% obat, dikonjugasi dengan asam glukoronat dan sebagian kecil lainnya dengan asam sulfat. Selain itu, obat ini mengalami hidroksilasi. Metabolit hasil hidroksilasi tersebut dapat menyebabkan methemoglobinemia dan hemolisis eritrosit. Ekskresi acetaminophen melalui ginjal dalam bentuk terkonjugasi. Selanjutnya adalah dosis dan cara pemberian. Pada obat oral, diberikan 0,5 sampai 1 gram setiap 4-6 jam, hingga maksimum 4 gram per hari. Pada anak-anak berumur 2 bulan, diberikan 60 mg untuk pasca imunisasi pireksia. Sebaliknya, di bawah umur 3 bulan, diberikan hanya dengan saran dokter, yaitu 10 mg per kilogram berat badan, atau 5 mg per kilogram berat badan jika jaundice. Pada umur 3 bulan sampai 1 tahun, diberikan 60 sampai 120 mg. Pada umur 1 sampai 5 tahun, diberikan 120 sampai 250 mg. Pada umur 6 sampai 12 tahun, diberikan 250 sampai 500 mg. Dosis ini dapat diulangi setiap 4 sampai 6 jam jika diperlukan. Maksimum 4 kali dosis dalam 24 jam. Infus intravena diberikan lebih dari 15 menit. Pada dewasa dan anak-anak yang berat badannya lebih dari 50 kg, diberikan 1 gram setiap 4-6 jam, dengan maksimum 4 gram per hari. Sedangkan pada dewasa dan anak-anak dengan berat badan 10-50 kg, diberikan 15 mg per kilogram berat badan setiap 4-6 jam, dengan maksimum 60 mg per kilogram berat badan per hari. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan perawat dalam pemberian obat acetaminophen. Yang pertama, sebelum memberikan, perawat harus menilai status ginjal dan juga hati pasien. Yang kedua, obat dapat menyebabkan toksisitas dengan adanya penurunan fungsi organ. Yang ketiga, obat dikontraindikasikan kepada pasien yang memiliki penyakit hati yang cukup signifikan, misalnya hepatitis, sirosis, alkoholisme, yang dapat meningkatkan risiko hepatotoksisitas. Yang keempat, obat dikontraindikasikan dengan warfarin, karena dapat meningkatkan risiko pendarahan serius. Yang kelima,
formulasi kepada semua anak tidaklah sama. Dan yang terakhir, overdosis acetaminophen dapat menyebabkan gagal hati. Indeks keamanan kehamilan. Semua obat yang dikonsumsi ibu hamil akan diserap oleh bayi di dalam kandungan dan juga melalui ASI. Oleh karena itu, ibu hamil dan ibu menyusui dianjurkan untuk berhati-hati agar tidak mengonsumsi obat-obatan secara berlebihan, termasuk paracetamol. Menurut Food and Drug Administration atau FDA, paracetamol untuk kategori kehamilan masuk ke dalam kategori B, yaitu aman digunakan untuk ibu hamil. Meski demikian, ibu hamil tidak dianjurkan untuk mengonsumsi paracetamol intravena atau yang masuk ke pembuluh darah secara langsung, atau yang termasuk kategori C, kecuali direkomendasikan oleh dokter. Selain itu, hingga saat ini belum ditemukan penelitian yang menemukan bahwa mengonsumsi paracetamol untuk ibu hamil dapat meningkatkan risiko keguguran. Hal khusus yang perlu diperhatikan ketika mengonsumsi obat acetaminophen yaitu: yang pertama, minum acetaminophen sesuai dosis yang dianjurkan dan hindari mengonsumsi dalam jangka panjang. Yang kedua, hindari mengonsumsi alkohol saat menggunakan obat acetaminophen, karena kombinasi alkohol dan obat hanya akan memperparah gangguan hati. Yang ketiga, hindari mengonsumsi lebih dari satu obat yang mengandung paracetamol pada saat bersamaan, karena hal ini dapat mencapai dosis maksimum paracetamol per hari. Yang keempat, segera beritahukan dokter jika mengonsumsi acetaminophen bersamaan dengan obat-obatan lain, seperti aspirin atau ibuprofen, karena dapat meningkatkan kemungkinan mengalami efek samping.